Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Dan apa saja yang kamu nafkahkan atau kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dia pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di hari dan di saat yang mulia seperti ini, mari kita senantiasa untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang yang mulia ini kita masih mampu untuk melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan, datang ke rumah Allah ini, ke Masjid Baitul Hikmah, kampus yang kita cintai ini. Semua itu tidak bisa kita lepaskan dari rahmat dan karunia Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan dilandasi keikhlasan niat, kesungguhan kita beribadah pada siang hari ini, maka Allah akan menerima ibadah-ibadah kita dan tentu memberikan ganjaran sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu harapan kita dan permohonan kita. Kemudian mari sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah, kecintaan kita kepada Rasul terus bertambah, tumbuh. Tentu dengan kecintaan itu membuat kita akan senantiasa mau dan mampu meneladani, mengikuti, menjalankan sunnah-sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam beberapa hari ini di kampus kita akan dilaksanakan rapat kerja wilayah lembaga infak, zakat, sedekah Muhammadiyah, Lazismu. Ini merupakan sebuah lembaga yang resmi diberikan oleh pemerintah untuk melakukan fundraising, pengumpulan infak, pengumpulan zakat, sedekah dan lain sebagainya. Pada muqaddimah khutbah tadi, khatib sudah sampaikan ayat surat As-Saba, surat Saba ayat 39. Allah berfirman di situ bahwa Allah lah Rabb kita yang akan senantiasa melapangkan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan juga Dia juga yang akan
menyempitkan kehidupan atau rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Dan ketahuilah bahwa apapun yang kita infakkan, apapun yang kamu infakkan, kata Allah, yukhlifu, Allah akan ganti itu. Maka berinfak, bersedekah atau berzakat, ini merupakan salah satu yang dalam persyarikatan kita, dalam satu buku kecil, dijadikan sebagai kebiasaan emas yang harus selalu tumbuh dalam diri kita. Sebagai salah satu yang masuk dalam non-golden habit, 9 kebiasaan emas yang harus selalu tumbuh muncul. Kita gembirakan gerakan ini dalam hidup dan kehidupan kita, dimanapun itu. Kenapa ini menjadi sebuah gerakan yang harus selalu kita gerakkan? Karena sebagai warga persyarikatan, sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita yakin bahwa rezeki itu akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang tentu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Karena memang banyak kunci-kunci rezeki itu diantaranya adalah ibadah yang sungguh-sungguh, kesungguhan beribadah kita. Maka yang bisa untuk memberikan kelapangan hidup atau menyempitkan hidup kita itu bukan seseorang, tetapi adalah Allah. Karena Allah begitu kuasa terhadap kita, terutama terkait dengan urusan rezeki ini, maka kita mesti harus minta rezeki itu kepada Allah. Lakukan upaya-upaya agar pintu rezeki itu selalu bisa terbuka lebar untuk kita. Maka salah satu, ya banyak kunci rezeki sebenarnya, yang salah satunya adalah kesungguhan kita beribadah. Dan ini bisa kita perhatikan dalam hidup dan kehidupan kita, Bapak sekalian. Coba perhatikan orang-orang miskin yang ada di sekeliling kita. Mereka miskin, susah hidupnya. Coba perhatikan ibadahnya seperti apa. Kebanyakan orang-orang yang susah itu karena memang dia nggak mampu untuk melakukan ibadah-ibadah terbaik dalam hidupnya. Sehingga pun Allah tidak akan membukakan kucuran rezeki rahmat untuk dia. Nah, yang berikutnya tentu adalah bagaimana kita rezeki yang diberikan oleh Allah itu, inilah yang harus selalu kita berbagi. Maka kampus kita sudah menghimbau dan bahkan mewajibkan semua pegawai yang ada, dosen dan teknik itu, untuk memotong, langsung dipotong gaji yang mereka terima, zakat 2,5% sebagai zakat profesi, walaupun itu masih diperdebatkan. Tetapi karena kesungguhan kita dalam rangka untuk bagaimana mengikuti atau menjalankan kebiasaan emas ini sebagai salah satu upaya kita dalam rangka juga untuk membuka pintu rezeki bagi kita, adalah bagaimana kita selalu mau dan mampu untuk berinfak atau berzakat sesuai dengan harta yang ada pada kita. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada kita bagaimana mestinya kita berinfak. Dalam sebuah hadis sahih Bukhari juga dikatakan, ya, Allah berfirman, "Qalallahu anfik unfik alaik." Berinfaklah kalian, kata Allah, maka Allah pun akan berinfak kepada kita. Maka pada periode yang lalu, pimpinan wilayah Muhammadiyah itu sudah membuat sebuah gerakan infak 1.000 bagi warga-warga perserikatan. Dan masing-masing kita dulu diberi kotak, kaleng, celengan, agar kita mau setiap hari
menyisihkan 1.000 perak itu untuk dimasukkan ke kaleng-kaleng itu. Namun tidak berapa banyak yang bisa bertahan dengan itu. Padahal ini adalah sebuah gerakan bagaimana kita menggembirakan, ya, begitu juga mengamalkan ajaran Islam ini dari sisi kita, ya, mengejar infak Allah kepada kita, mengejar kucuran nikmat rahmat Allah kepada kita dengan tentu memberikan harta kita sebahagian kecilnya yang bisa kita berikan dalam perjuangan agama Allah dan lain sebagainya. Dalam sebuah hadis Rasulullah katakan, ya, bahwa kita berinfak itu, ya, paling tidak tujuannya kan ada beberapa. Kata Rasul, sebaik-baik dinar atau sebaik-baik uang atau harta yang dinafkahkan itu, yang kita infakkan itu, ya bisa bentuknya adalah infak kepada keluarga. Kita menafkahi keluarga kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk binatang ternak yang kita pelihara. Kucing yang ada di rumah kita, ayam atau apapun itu, ya, kita mesti tanggung jawab. Itu termasuk infak. Kemudian adalah untuk kepentingan membela agama Allah. Kemudian adalah untuk para sahabat, para pejuang yang berjuang di jalan Allah, berjihad fisabilillah. Ini merupakan bentuk-bentuk infak yang bisa kita lakukan. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berbahagia, karena Allah lah yang punya kuasa atas diri kita dalam memberikan karunia dan rezeki itu. Dan Allah tadi kita bacakan ayatnya, Dia yang berhak untuk menyempitkan, melapangkan, maka percaya betullah kita bahwa nggak ada satu orang pun yang akan mampu bisa untuk menghalang-halangi rezeki kita, nggak ada. Kalau Allah katakan itu rezeki kita, maka kita dapatkan. Tetapi kalau kata Allah katakan itu bukan rezeki kita, bagaimanapun upaya kita, susah payahnya, sampai habis pun energi kita untuk mendapatkannya, ketika Allah katakan bukan, ya bukan. Maka oleh sebab itu, dalam momen kita melakukan rapat kerja wilayah Lazismu Provinsi Riau yang dilangsungkan mulai hari ini, siang hari ini, maka mari kita coba lanjutkan budaya-budaya mengembirakan program infak ini dalam keluarga-keluarga kita. Mestinya pada keluarga kita, di rumah-rumah kita itu mesti ada satu celengan, ya, yang mesti setiap pagi harus kita isi, berapapun yang bisa kita lakukan, karena malaikat akan senantiasa mendoakan untuk kita bagi orang-orang yang selalu mampu berinfak di hari itu. Sebaliknya bagi orang-orang yang juga tidak mampu, tidak mau berinfak pada hari-hari itu, juga mendapatkan doa yang tidak baik, doa yang tidak bagus daripada malaikat Allah. Maka tentu saya yakin semua kita ingin untuk mendapatkan doa-doa terbaik dari para malaikat, agar kucuran nikmat karunia Allah itu selalu ada pada diri kita, keluarga kita. Maka tentu kita budayakan, kita gembirakan gerakan infak ini. Oleh sebab itu, mungkin bisa juga nanti para delegasi yang mengikuti raker ini untuk bersungguh-sungguh menjalankan program kita. Bagaimana gerakan fundraising ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga apapun kebutuhan umat yang ada di mana saja, kita mampu untuk memberikan sumbangsi, berpartisipasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain untuk melakukan dalam rangka menegakkan agama Allah, dalam rangka berjihad di jalan Allah. Inilah jalan yang terbaik yang mesti kita lakukan, yang harus selalu kita tumbuhkan dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, siapapun itu, agar ini betul-betul menjadi kebiasaan emas yang harus selalu nampak, kelihatan dalam setiap pribadi-pribadi warga persyarikatan, kaum muslimin umumnya,
dalam rangka mengamalkan ajaran ini. Karena Allah betul-betul berharap kepada kita ada rasa syukur atas apa yang diberikan kepada kita. Salah satu bentuk rasa syukur itu bagaimana kita berbagi. Wa bi amwalihim haqqul ma'lum wasalil haqq. Wa bi amwalihim haqqul ma'lum wasalil wal mahrum. Pada harta-harta kita itu ada hak-haknya orang-orang tertentu. Apakah orang-orang yang selalu mau meminta-minta, atau ada orang-orang yang segan malu untuk meminta-minta. Maka tentu keberadaan razismu yang akan senantiasa memperhatikan orang-orang seperti ini. Maka tentu kita semua yang akan terus membangun gerakan yang dipelopori oleh razismu ini untuk dapat memberikan kontribusi dalam penyelamatan kemanusiaan yang ada di negeri kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kucuran karunia rahmat, nikmatnya, rezekinya kepada kita bersama-sama, karena memang kita betul-betul menjalankan Islam ini secara baik dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita dengan bersungguh-sungguh. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana sarif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.